Halo, selamat pagi Bapak Ibu peserta Philips Sekuritas Indonesia webinar. Hari ini Senin 19 Oktober 2020. Iya, memang kami akhir-akhir ini selalu memulai mungkin di atas setengah 9 sedikit ya, karena memang menanti setidaknya 40 orang yang hadir di webinar kita. Sekarang sudah 47 orang. Selamat datang Bapak Ibu, kembali lagi bersama dengan kami, tim riset Philips Sekuritas Indonesia. Seperti biasa, sebelum mulai mohon konfirmasi apakah gambar dan suara terlihat dan terdengar dengan jelas Bapak Ibu? Sudah jelas, selamat pagi, terima kasih yang sudah memberikan feedback, Bapak Robertus Immanuel selalu ya. Selamat pagi Pak, Bapak Hendri Marinda, Bapak Felix, Bapak Jamie Kurnadi, Bapak Chandra Kentono, dan Ibu Lydia, selamat pagi. Baik, kita akan melihat apa saja yang menjadi drivers IHSG hari ini, apa saja yang menjadi headline emiten dalam negeri dan rekomendasi teknikal kami hari ini bersama dengan saya Debbie. Inilah webinar selengkapnya. Iya, kalau kita lihat di tabel tertera, ini mix ya, Dow CS, Dow Jones and S&P 500 ini ditutup menguat Sabtu pagi, Jumat sore waktu Amerika Serikat. Dow ditutup menguat 0,39%, sementara S&P 500 tipis sekali menguat di 0,01%. Namun demikian Nasdaq ditutup di zona merah di level harga 11.672 atau melemah 0,36%. Memang utamanya tetap yang menjadi highlight adalah belum ada goalnya ya, negosiasi antara Senat dan Kongres Amerika Serikat terkait dengan lanjutan dari stimulus fiskal. Kita tahu bersama April kemarin Amerika Serikat sudah mengeluarkan stimulus fiskal babak pertama, yaitu CARES ya disebutnya. Itu sasarannya adalah tenaga medis, sektor kesehatan, dan juga pekerja, dan juga UMKM ya, dan juga bisnis yang ada di sana itu untuk memberikan stimulus. Tidak hanya dana bencana COVID-19 di Amerika Serikat, juga stimulus di sektor konsumsi maksud kami, dan juga investasi. Nah, ini terbukti menopang perekonomian Amerika Serikat so far begitu ya. Dan indeks saham juga kembali ditutup di atas dan ditradingkan di atas level psikologis mereka masing-masing. Namun demikian ini semua di hold karena investor worldwide menantikan stimulus. Namun ada secerca harapan, makanya Dow Jones dan S&P 500 ini ditutup di zona hijau meskipun S&P 500 tipis sekali ya di 0,01% karena data retail sales Amerika Serikat month to month Jumat kemarin ini memberikan angin segar begitu ya. Semua baik core retail sales maupun retail sales itu sendiri itu diberikan data yang better than expected gitu ya. Retail sales di 1,9% dengan ekspektasi 0,7%, sementara core retail sales di 1,5%, sementara ekspektasi hanya 0,5%. Namun demikian ini tidak kemudian serta-merta memberikan performansi yang bagus cukup signifikan ya. Maka Nasdaq tetap di zona merah karena mereka melihat, investor melihat, kami juga percaya bahwa ketika retail sales ini memang improve begitu ya, bahkan di atas ekspektasi pasar begitu, tapi ini tetap menjadi question mark. Next-nya seperti apa? Karena stimulus fiskal belum ada yang memberikan drivers mereka untuk mengkonsumsi, memberikan drivers mereka untuk meningkatkan investasi, ini belum ada nih dari pemerintah. Sementara kasus COVID-19 masih belum menunjukkan adanya flatten curve gitu. Jadi ini masih menjadi bayang-bayang. Mungkin saja ini excitement yang terakhir ya, retail sales ini positif karena tidak ada lagi next-nya seperti apa untuk mendriver menggerakkan baik sektor konsumsi maupun investasi mereka. Namun demikian memang pagi ini di Asia rata-rata dibuka naik ya di zona hijau.
rasa optimismenya itu tidak mengekor di regional Amerika Serikat, regional Amerika atau Amerika Serikat ya, tetapi lebih memilih untuk melihat data ekonomi Tiongkok yang mereka percaya akan memperlihatkan laju pemulihan ekonomi semakin cepat seiring dengan pulihnya belanja konsumen serta mitra dagang utama Tiongkok yang kembali membuka ekonomi mereka karena kita tahu bersama ya kembali adanya kasus COVID-19 membuat beberapa negara ini kembali mengkaji untuk melakukan lockdown atau pembatasan aktivitas sosial. Ini kembali dibuka ekonomi mereka. Pertumbuhan ekonomi atau GDP di kuartal ketiga 2020, industrial output bulan September dan penjualan retail bulan September ini yang menjadi sorotan ya. Data-data Tiongkok PDB diprediksi untuk improve begitu ya, sehingga pertumbuhan ekonomi tumbuh 5,2% year on year di kuartal ketiga 2020 untuk Tiongkok. Lebih cepat dari pertumbuhan 3,2% ya kita tahu ya di kuartal kedua 2020. Jadi secara kuartalan, kuartal on kuartal PDB maksud kami diyakini tumbuh 3,2%. IMF atau Dana Moneter Internasional meramalkan ekonomi Tiongkok ekspansi 1,9%, hampir 2% tahun ini. Dan ini menjadikan Cina satu-satunya negara maju yang melaporkan pertumbuhan ekonomi positif di 2020. Ya, sementara itu industrial output di Tiongkok diprediksi tumbuh 5,8% year on year di bulan September. Kemudian penjualan retail diprediksi tumbuh 1,8% bulan Agustus. Itu dari dominasi negara dominan di Asia ya, Tiongkok, yang kita lihat most likely akan mencetak recovery economy on the track begitu ya, itu yang membuat kemudian indeks Asia pagi ini dibuka di zona hijau, sedikit meredam sentimen yang kurang baik di Amerika Serikat minggu lalu. Memang kalau kita lihat juga IHSG Jumat kemarin ditutup memang di zona merah tapi tipis ya di 0,03%. Minggu lalu IHSG masih performansinya baik gitu ya, ditutup di zona hijau 1%. Namun demikian kami percaya hari ini agaknya IHSG akan terkoreksi terbatas dengan support di level 5.048 dan resisten di level 5.145. Investor juga masih mempunyai titik harapan atas pembicaraan stimulus fiskal di Amerika Serikat yang menjadi sentimen utama ya. Ketua DPR Nancy Pelosi merasa optimis legislasi dapat diloloskan sebelum pemilihan presiden. Tapi market juga melihat most likely mungkin nggak kekejar gitu ya sebelum dari presidential election awal November ini. Yang mungkin realistis adalah di akhir 2020 sebelum Januari 2021. Kemudian kami percaya meskipun ada beberapa sentimen positif yang mungkin menggerakkan regional Asia, tetapi kami percaya mungkin IHSG cenderung akan melanjutkan pelemahan yang Jumat kemarin ya. Berat juga kemarin IHSG untuk ditutup di zona hijau. Begitu, let's finger cross, bukan berarti Bapak Ibu tidak bisa mengambil keuntungan ya di kemungkinan IHSG terkoreksi terbatas hari ini. Iya, kalau kita lihat mengintip sejenak dari sektor komoditas, coal ini kembali mencatatkan penguatan ya setelah minggu lalu itu terkoreksi cukup signifikan karena memang ada sentimen negatif dari hubungan bilateral Cina dan Australia. Memang hubungan yang kurang baik secara politis ini Cina dan Australia bukan berita yang baru ya. Beberapa kesempatan memang mereka bersih tegang dan sekarang ke ranah trading begitu. Kemarin minggu lalu
Newcastle Coal itu sempat di-ban di negara Tiongkok ya, bahkan beberapa kapal sudah ready, sudah sampai ke pelabuhan di Tiongkok, tetapi tidak bisa offload karena memang pihak cukai dari Tiongkok langsung memberikan informasi bahwa adanya ban atau pelarangan batubara asal Australia untuk mendarat di Tiongkok. Kemudian dari pihak Australia meminta kejelasan maksud dari tindakan Cina, tetapi tidak mendapatkan alasan yang pasti ya. Pihak pelabuhan maupun cukai itu lebih memilih no comment. Nah ini yang membuat kemarin minggu lalu batubara sempat terkoreksi cukup signifikan, bahkan harga spot itu menurun 3,6%, hampir 4%. Dan ini kembali menguat di zona hijau, ditutup kembali di atas level psikologis untuk kontrak Januari 2021 ya di level 60,45 US dollar per ton. Ya, kemudian gold dan juga Brent ini masih terkoreksi, masih di zona merah. Bahkan gold ini belum menunjukkan pembalikan arah ya, karena memang dolar terus menguat sebagai konsekuensi safe haven ditinggalkan, safe haven komoditas dalam hal ini, karena investor lebih memilih safe haven di currency. Iya, itu yang menjadi drivers IHSG hari ini, baik dari level equities maupun di sektor komoditis. Kemudian untuk berita dalam negeri, kami punya berita SOHO, TRJA, dan BSDE. Emiten farmasi SOHO Global Health atau SOHO menyatakan terbuka untuk melakukan akuisisi aset existing di masa depan dalam rangka melengkapi portfolio produk perseroan saat ini. Kemudian dari TRJA, PT Transkon Jaya Tbk mengantongi dana segar 93,75 miliar rupiah lewat penawaran umum perdana saham atau initial public offering IPO pada Agustus 2020. Kemudian yang terakhir dari BSDE, PT Bumi Serpong Damai Tbk telah merealisasikan pendapatan pra penjualan sepanjang tahun 2020 ya. Di 9 bulan pertama senilai 4,7 triliun rupiah atau 65% target pra penjualan dari marketing sales yang ditetapkan untuk tahun 2020. Ya, asing Jumat kemarin kembali mencatatkan net sale yang cukup fantastis di 0,5 triliun atau 506,86 miliar rupiah. Dengan demikian secara year to date asing mencatatkan net sale di pasar regional sebesar 61,18 triliun rupiah. Meskipun asing mencatatkan net sale yang cukup fantastis Jumat kemarin, namun IHSG berhasil ditutup di zona merah tipis ya, 0,03%. Memang investor lokal kembali mendorong performansi IHSG Jumat kemarin. Secara year to date, IHSG performansinya minus 18,99% atau minus 19%. LQ45 sementara itu performansinya secara year to date minus 22,55%. Ya, rekomendasi teknikal kami hari ini kita lihat juga ya di awal presentasi tadi bahwa coal ini kembali ditutup diperdagangkan di atas zona level psikologis, maksud kami di 60,45 untuk kontrak
Januari 2021. Karena itu pagi ini kami merekomendasikan salah satu subsektor subsektor batubara ya, ITMG. Ini adalah emiten yang penjualan batubaranya di kalori tinggi. ITMG memang both sideways, short term dan medium term, tapi kami lihat adanya opportunity, Bapak Ibu boleh coba trade buy di level harga 8.300 dengan target harga yang pertama di level 8.500. Target harga kedua atau bisa ditahan ya sampai level harga 8.700. Jangan lupa stop loss di level harga 7.950. Kemudian selanjutnya ada Tower, Sarana Menara Nusantara, sama ya, both sideways, short term, medium term. Tapi kami lihat adanya opportunity, Bapak Ibu boleh coba trade buy di level harga 1025 dengan target harga di level 1060 atau bisa ditahan sampai level 1090. Jangan lupa stop loss di level harga 985. Kemudian Sido, consumer good, sektor consumer good, bullish medium term. Short termnya memang sideways. Kami lihat adanya opportunity, Bapak Ibu boleh coba trade buy di level harga 765 dengan target harga di level 810 atau bisa ditahan sampai level 835. Jangan lupa stop loss di level harga 740. ITMG trade buy di level harga 8.300, target 8.500, 8.700, stop loss di 7.950. Tower trade buy 1025, target 1060, 1090, stop loss di level 985. Dan Sido trade buy 765, target 810, 835, stop loss di level 740. Demikian presentasi webinar kami. Seperti biasa, Bapak Ibu mohon disampaikan pertanyaannya di question box. Rekan saya Ican akan melayani pertanyaan Bapak Ibu sejenak. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Debbie atas pembawaan materinya untuk pagi hari ini. Kita langsung saja untuk pertanyaan pertama yang datang dari Ibu Lydia Natalia yang menanyakan tentang ACES, Antam, dan KF. Langsung saja kita melihat ACES pergerakannya gimana. Baik, untuk ACES nampaknya ini masih terlihat sideways saja jika kita lihat secara medium, bahkan long term juga masih terlihat sideways saja. Rentan pergerakan hanya sekitar 1.500 sampai dengan level 1.800, tertingginya sejak
2 bulan kemarin, memang setelah pembagian dividen justru pergerakan memang cenderung sideways saja, menguji MA 20 harian, kemudian balik lagi menuju lower band nampaknya di sini. Nah, kalau kita lihat sekarang untuk posisi ACES, kita boleh trade buy di level closing kemarin atau di level 1.500 untuk 1.580. Kemudian target price pertama kita gunakan swing high terdekat yaitu di level 1610, kemudian level target price kedua di level 1650. Kemudian jangan lupa stop loss di level 1535 untuk ACES-nya, kurang lebih seperti itu. Kemudian Antam, untuk Antam nampaknya setelah kenaikan yang cukup tinggi pada tanggal 14 Oktober kemarin, ini nampaknya akan ada potensi profit taking lanjutan dari beberapa investor domestik. Ini akan menguji level 835. Jika hari ini dibuka memerah, akan melanjutkan penurunan, dan jika ingin mencoba masuk entry level di 635 terlebih dahulu. Kemudian target price kita gunakan level 900 sebagai level psikologis untuk realisasikan keuntungannya untuk si Antamnya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian KF. Untuk KF senada dengan Antam juga cenderung sideways saja selama 3 bulan ke ke belakang, memang masih cenderung sideways, rentan pergerakan hanya di level 2000 sampai level 3200-an untuk pergerakan KF. Namun kecenderungan bullish masih terlihat memang secara minor. Jika dilihat dari tanggal 25 September, ini masih cenderung bullish moderat. Pergerakannya masih bertahan di atas MA 20 hariannya, namun tidak serta-merta mendukung kenaikan volume. Di sini nampaknya volume juga cenderung menurun, didukung oleh indikator stokastik juga masih cenderung melandai. Namun jika sudah punya KF-nya, kita boleh hold terlebih dahulu menunggu pergerakan lanjutan. Namun jika ingin entry point, nampaknya ini kita wait and see atau spekulasi buy saja di level 3.250 untuk masuk untuk KF, menguji pergerakan ke depan bagaimana, apakah akan melanjutkan tren bullish moderat ini apa tidak. Kemudian level target price yang dapat kita gunakan itu di level 3.580 untuk KF-nya, kurang lebih 3.550 sampai dengan level 3.580 boleh kita gunakan sebagai level target price. Kurang lebih seperti itu, Ibu Lydia. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Ibu. Kemudian pertanyaan lanjutan dari Bapak Hendrali Kurniawan yang menanyakan BBNI, Telkom, dan Powon.
Baik, mohon maaf atas gangguan sedikit ini nampaknya koneksinya di sini. Kita lanjut untuk pertanyaan Bapak Hendrali Kurniawan untuk BBNI, Telkom, dan Pawon. Kita lihat BBNI-nya bagaimana. Baik, untuk BBNI memang sudah masuk di area jual ini nampaknya untuk BBNI, namun pasca pembukaan di sini nampaknya dibuka di level closing kemarin dan masih menghijau di 4870 sekarang pergerakannya. Jika sudah punya BNI-nya, kita boleh hold terlebih dahulu Pak Hendra untuk BBNI-nya, namun target price ini nampaknya cukup tipis di candle tanggal 13 Oktober lalu, yaitu di level 4940-an. Pergerakannya cukup terbatas di sini, namun kita boleh hold terlebih dahulu menunggu pergerakan lanjutan ini bagaimana untuk BBNI-nya. Namun jika mampu membreakout daripada level target price yang saya gambarkan di 4940 ini, cukup optimis melanjutkan kenaikan bullish dan menuju di target price selanjutnya yang di TMA 200 yaitu di level 5.200 untuk BBNI-nya. Kemudian jika berbalik mendekati area MA 9 harian atau menurun, yaitu kita boleh gunakan level support terdekat, yaitu gunakan di MA 20 hariannya di level 4630-an untuk BNI-nya. Kemudian untuk Telkom, untuk Telkomnya di sini dibuka melemah terbatas, di sini nampaknya masih 2790, pergerakannya menguji MA 9 harian di level 2760. Jika nanti sempat menyentuh level tersebut di 2760 sampai dengan level 2710, kita boleh realisasikan dulu keuntungannya jika sudah punya Telkomnya. Namun jika ingin entry point, kita boleh gunakan level entry di MA 20 hariannya saja, yaitu di level 2710 untuk Telkomnya. Kemudian target price terdekat kita boleh gunakan level higher pada tanggal 15, yaitu di level 2850. Kita boleh gunakan sebagai level target price pertama, bahkan target price kedua. Jika mampu ketembus, ini nampaknya cukup optimis menuju MA 120 hariannya di level 3000-an, yaitu di level psikologis kurang lebih untuk Telkom Indonesia. Kemudian Pawon. Untuk Pawon dibuka cukup positif dan cukup tebal juga pergerakannya pada hari ini, langsung menyentuh level 402, yaitu level harga pada tanggal 15, 14, dan 13 lalu. Ya, namun ini cukup terbatas juga. Jika mampu ditutup di zona hijau pada sesi pertama, ini nampaknya cukup baik juga untuk di hold jika sudah punya pawonnya. Namun jika ingin entry, kita nampaknya wait and see terlebih dahulu, menunggu koreksi terlebih dahulu jika ingin entry, karena cenderung untuk dapat kita day trade-kan saja pergerakan dari pawon ini, dan didukung oleh indikator stokastik RSI juga yang mungkin masih berada di area overbought di sini nampaknya. Jadi indikasi pembalikan arah ini nampaknya cukup besar, didukung oleh volume yang masih melandai di sini. Namun untuk di hold tidak masalah. Target price terdekat untuk pawonnya kita boleh gunakan level 415 sampai level 420 untuk untuk target price pertama kita boleh gunakan level 420. Jika mampu tertembus atau breakout, kita boleh gunakan level 435 sampai dengan level 450 untuk target price selanjutnya. Namun jika berbalik ke arah, kita boleh gunakan 384 sampai dengan level 380 sebagai level support terdekat untuk si pawonnya. Kurang lebih seperti itu Bapak Hendrali Kurniawan. Kemudian pertanyaan lanjutan dari Bapak Robertus Emmanuel yang menanyakan tentang NIKL, Info, dan BRI. Kita lihat NIKL-nya. Untuk NIKL di sini cukup menarik, secara minor memang kecenderungan pergerakan justru memperlihatkan bullish moderat. Jika kita tarik trendline juga ini masih mengkonfirmasi tren bullish. Namun doji candle yang dibentuk pada perdagangan minggu lalu pada tanggal 16 Oktober tidak didukung oleh volume yang cukup baik juga, kemudian indikator stokastik juga masih melandai di sini.
yang hanya optimis di sini nampaknya pergerakan daripada MACD lainnya di sini. Di sini kita kalau dari sisi teknikal cukup terbatas pergerakannya jika menuju target price pertama. Target price pertama kita boleh gunakan body candle pembukaan pada tanggal 15 yaitu di level 845 untuk target price pertama. Kemudian level target price kedua kita boleh gunakan higher pada bulan lalu yaitu di awal akhir Agustus tanggal 25 Agustus yaitu di level 975 untuk target price kedua jika mampu tertembus target price pertama. Namun jika berbalik hari ini mau menuju area teritori merah atau bearish, kita boleh realisasikan dulu keuntungannya untuk NKL jika sudah punya NKL-nya. Namun jika ingin entry point atau masuk, kita boleh gunakan MA20 sebagai level entry point yaitu di level 712 sampai dengan level 700 untuk NKL. Kemudian untuk Inco masuk pada area jual juga nampaknya di sini didukung oleh indikator volume yang cukup melandai di sini jika kita lihat. Kemudian indikator stokastik RSI juga masih berada di area overbought-nya. Ini indikasi pembalikan arah nampaknya cukup tinggi. Penurunan yang terjadi tanggal 15 dan 16 belum mematahkan kenaikan selama 4 hari ke belakang memang nampaknya, namun boleh untuk di hold terlebih dahulu menguji pergerakan lanjutan. Sama dengan NIKL, gunakan level body candle pada tanggal 15 sebagai target price pertama yaitu di level opening 4280. Itu kita boleh gunakan sebagai target price terdekat 4280. Kemudian level support yang dapat dicermati oleh Bapak Ibu sekalian itu kita gunakan MA 9 hariannya saja di level 3840 untuk Inco atau Vale Indonesianya. Kurang lebih seperti itu Bapak Hendrali, mudah-mudahan menjawab. Kemudian BBRI. Untuk BBRI dibuka melemah terbatas, justru jika dilihat dari candlestick-nya ini masih memperlihatkan candlestick Dragonfly Doji di sini nampaknya cukup terbatas pergerakannya, didukung volume juga yang masih belum bergerak aktif. Jika dilihat dari sisi stokastik juga sama dengan saham-saham sebelumnya masih berada di area overbought yaitu area jualnya di sini nampaknya pergerakan daripada BRI. Kita boleh hold terlebih dahulu, namun kecenderungan penurunan lanjutan di sini nampaknya masih ada untuk BRI karena penurunan 2 hari ini, dua candle ke belakang masih belum mematahkan kenaikan yang terjadi selama 3 candle ke belakang ya nampaknya di sini. Jadi untuk direalisasikan juga keuntungannya tidak masalah juga untuk BBRI. Namun jika ingin di hold kita cukup terbatas holdnya sampai dengan level support terdekat yaitu di level 3.200-an untuk level support terdekat untuk si BRI-nya ini. Untuk support kita gunakan level 3.200 karena level tersebut juga sebagai level psikologis. Jika mampu itu tertembus 3.200 ke bawah, kita boleh entry level lagi untuk BBRI ini. Kurang lebih seperti itu Bapak Robertus. Ibu Nuna Erni menanyakan BRIS. Untuk BRIS-nya masuk di area jual juga, mengingat kenaikan yang terjadi selama 4 hari beruntun ini didorong oleh sentimen penggabungan bank syariah atau holding bank syariah ini mendorong kenaikan yang cukup signifikan pada saham BRIS juga. Jika secara teknikal, jika kita lihat secara medium term yang kecenderungan candlestick-nya memang body candle-nya ini memang tipis-tipis. Justru jika sentimen tersebut realisasi, jika kita lihat secara candlestick ini mengindikasikan mulai ada volatilitas yang cukup tinggi di saham BRIS juga. Ini cukup riskan mengingat kenaikan yang cukup tiba-tiba ya, karena di sini juga ada gap yang belum tertutup di tanggal 13 dan tanggal 14. Kemungkinan akan berpotensi merealisasikan dulu keuntungannya untuk beberapa investor pemegang saham BRIS ini karena mengingat kenaikan cukup tinggi juga.
Untuk entry level kita boleh gunakan MA9 terlebih dahulu untuk menguji kenaikan lanjutan apakah mampu bertahan di MA20 atau tidak. Kita boleh gunakan level 1120. 1120 ini kita gunakan sebagai level entry point. Kemudian kita boleh realisasikan keuntungan dulu. Jika sudah punya bridge-nya di level 1430 sekarang, kita boleh jual terlebih dahulu. Kemudian boleh entry lagi di level 1120 sampai dengan level 1250 untuk bridge-nya, kurang lebih seperti itu. Bapak Wisber menaikkan bridge baru saja kita bahas, kemudian agro, tins, dan antam. Antamnya sudah Pak, tadi agro dan tins, kita lihat pergerakannya pasca pembukaan perdagangan hari ini. Memang agro juga sama pergerakan, mayoritas memang saham-saham di Bursa Efek Indonesia memang kecenderungan masih bergerak ini ya sideways dan masih berada di area jual masing-masing. Dan sekarang jika kita lihat BRIS agro Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga di sini pergerakannya senada dengan BRIS juga, di sini masih kecenderungan penurunan masih cukup tinggi. Namun jika kita lihat gap yang terjadi tanggal 13 dan 14 ini sudah tertutup pada tanggal 16 lalu, harusnya ini menjadi potensi untuk pembalikan arah. Namun pasca pembukaan pagi ini memang kecenderungan orang menjual saham Bank Rakyat Indonesia Agroniaga ini, kecenderungan harga masih akan berpotensi melemah, namun cukup terbatas. Kita boleh entry level menunggu di level 400 yang menjadi titik psikologis terdekatnya terlebih dahulu. Boleh kita tunggu di level 400, kemudian entry masuk di level tersebut. Gunakan target price terdekat, yaitu higher pada tanggal sekarang atau tanggal kemarin. Kita boleh gunakan level 450 sampai dengan level 500 untuk target price 2 untuk target price-nya agro. Kemudian level support terdekat gunakan level 400 atau level entry point terlebih dahulu. Kemudian untuk tinsnya juga dibuka pada teritori negatif pada perdagangan hari ini 815, open 820 dan sekarang terendah di level 810 untuk pergerakan daripada tins. Masih cukup stabil nampaknya pergerakan untuk menuju opening. Memang pasca opening ini memang cukup terbatas kenaikannya, didorong oleh volume juga masih cukup melandai di sini. Potensi untuk penurunan masih ada memang, namun area untuk entry kita boleh gunakan MA terdekat, yaitu di level 8 di level 760 sampai dengan level 800. Kita boleh melihat antrian di situ. Boleh kita coba masuk juga di level 760 sampai dengan level 800 karena di situ searah dengan MACD 9 hariannya, yaitu pergerakan 9 harian ke belakang. Rata-rata pergerakannya kita boleh gunakan level tersebut untuk entry untuk tins. Kurang lebih seperti itu Bapak Wisber Lois. Di sini nampaknya akan potensi penurunan lanjutan untuk tinsnya masih cukup ada untuk Pak Wisber. Jika sudah punya tinsnya boleh realisasikan dulu. Kita tunggu di 760 untuk masuk untuk tinsnya. Kemudian pertanyaan lanjutan Bapak Henry Marinda yang menanyakan main Adi, Pegas, dan Wika. Untuk main dibuka pada teritori positif pada perdagangan hari ini 565, sekarang pergerakannya namun cukup terbatas jika dilihat dari volume, belum mampu melampaui volume pada hari kemarin. Hari-hari kemarin memang cukup melandai di sini 3 hari ke belakang. Indikator stokastik juga masih berada di area overbought-nya. Cenderungan untuk pembalikan arah atau menuju MA20 nampaknya masih cukup tinggi untuk mainnya. Namun untuk di hold tidak masalah di sini. Target price terdekat gunakan higher pada tanggal 14 yaitu di level 590. Kemudian level support gunakan MA9 harian jika ingin day trade, tipis saja ke bawah 545. Kita gunakan sebagai level support terdekat terlebih dahulu untuk
mainnya 545, target price di level 580 untuk main. Kemudian Adi, untuk Adi di sini nampaknya cukup baik, jika ingin hold juga tidak masalah, namun hati-hati kita lihat volume. Jika kita lihat volume melandai secara 4 harian, di sini nampaknya dari tanggal 14 memang mengalami penurunan, sempat mengalami teritori positif memang tanggal 16, namun tidak melampaui volume yang terjadi pada tanggal 15 lalu. Jadi cukup riskan juga jika ingin masuk ya untuk adinya. Namun jika sudah punya adinya, kita boleh hold dulu, hold terlebih dahulu juga tidak masalah untuk adi. Dan level target price terdekat di sini nampaknya di level 620 untuk Adi ya, di level 620, 595 sekarang memang cukup tipis. Jika sudah menyentuh 620 kita boleh realisasikan dulu keuntungannya. Terus level entry kita tunggu wait and see di level 575 untuk entry point di level tersebut. Kurang lebih seperti itu Bapak Henry. Kemudian pegasnya, untuk pegas secara minor trend memang masih bearish ya, di sini bearish, namun masuk pada area sideways nampaknya didukung oleh indikator Bollinger Band-nya yang sudah mulai menyempit. Jika kita lihat antara Bollinger Band bawah, tengah, dan atas, di sini dia sudah mulai menyempit karena menurunnya juga volume-volume perdagangan pada perdagangan daripada pegas ini ya. Untuk di hold tidak masalah, namun cukup tipis saja. Target price terdekat kita gunakan higher pada tanggal 15 lalu, yaitu di level 1090 atau level 1000, level 1090-annya. Kemudian target price kedua kita boleh jika mampu menyentuh MA 50 hariannya, kita boleh gunakan level 1120, jadi level target price keduanya untuk si pegas ini. Kemudian jika berbalik ke arah pasca sesi 1 nanti, ini kita boleh gunakan level 9 harian di level 1000 atau di level MA 20 hariannya di level 980, 985 itu sebagai level support terdekat untuk pegasnya. Kita gunakan 985 support, hold terlebih dahulu sampai dengan target price pertama 1093. Jika mampu menembus level tersebut, kita gunakan 1120 sebagai level target price kedua. Kurang lebih seperti itu untuk pegasnya Bapak Henry. Kemudian Wika-nya, untuk Wika juga senada dengan saham Adikarya tadi, pergerakannya cukup terbatas, namun pergerakan masih cukup kuat di atas MA 20 hariannya di sini 1235. Untuk di hold tidak masalah, di sini tipis saja, gunakan higher tanggal 15 lagi sebagai level entry level target price masuk saya di level 1260. 1260 jika mampu tersentuh pada hari ini nampaknya cukup baik juga direalisasikan terlebih dahulu ya untuk saham Wika-nya. Namun jika justru berbalik, kita boleh gunakan level MA 50 harian ke belakang, yaitu di level 1180 sampai dengan level 1190 ini sebagai level support terdekat untuk saham Wika-nya. Kemudian jika 1260 ini mampu tertembus pada hari ini juga dan membreakout cukup tinggi, kita boleh realisasikan keuntungan atau hold sampai target price kedua, yaitu di level 1350 untuk Wika-nya. Kurang lebih seperti itu, Pak Henry. Bapak Antoni Tarigan nanyakan Unilever, Agro, tadi sudah agronya Pak, pegasnya juga barusan kami bahas, kemudian kita lihat Unilever. Untuk Unilever, di sini nampaknya cukup volatile
jika dilihat pergerakan sejak awal bulan September bahkan awal Oktober ini masih cukup volatile ya. Dikatakan volatile kenapa? Karena ini kita lihat candlestick dan shadow-nya ini cukup panjang dan cukup tinggi, jadi volatilitas daripada pasar di saham Unilever ini cukup tinggi juga. 7975 sekarang nampaknya level MA20 sudah mulai tersentuh di sini nampaknya. Jika mampu tertembus di level MA20 7975 ini, boleh kita masuk terlebih dahulu pada harga 7975. Kemudian target price terdekat kita gunakan MA 120 hariannya yaitu di level 8075. 8075. Kemudian nampaknya target price kedua ini susah diprediksi. Ini nampaknya cukup berbalik karena mengingat Bollinger Band yang sudah cukup menyempit. Jika ingin gunakan target price kedua, kita boleh gunakan di level 8100 untuk Unilevernya. Tipis saja 2-3 tick di atas karena mengingat fraksinya juga ini fraksi tinggi untuk Unilever. Kemudian untuk level support terdekat, kita boleh gunakan level penutupan pada tanggal 15, yaitu di level 7925. 7925 kita gunakan sebagai level support terdekat untuk Unilever-nya. Kurang lebih seperti itu Bapak Anthony Tarigan untuk Unilever-nya. Kemudian Bapak Muhandis Sidik yang menanyakan ST. ST nampaknya saham third line ya di sini. Ya, untuk Eversign Text-nya, pergerakan dari saham ST ini memang kecenderungan justru sideways saja, didukung oleh volume yang tidak terlalu atraktif dan beberapa indikator teknikal juga susah untuk ditebak pergerakan, mengingat volume transaksi yang belum ada juga, belum terlalu atraktif. Pergerakan ini cukup riskan juga pergerakannya Bapak Muhandis Sidik. Jika ingin masuk untuk saham-saham seperti ini, belum kami sarankan karena memang saham yang di bawah 100, harga 100 per lembar sahamnya ini justru kenaikan dan penurunannya itu justru bisa lebih tinggi risiko yang terjadi karena memang antrian yang cukup tipis. Karena jika kita lihat dari sisi order book, jika coba kita perhatikan untuk saham-saham ST ini, di sisi bid dan ask itu cukup volatile ya, habisnya itu cepat banget karena antrian cukup tipis karena memang ini juga saham-saham masuk di saham-saham third line, jadi cukup riskan juga untuk diperdagangkan 3 sampai 4 harian. Justru jika ingin day trade tidak masalah untuk ST, namun harus diperhatikan terlebih dahulu perubahan daripada setiap harga karena mengingat ini fraksi terkecil untuk pergerakan di pasar saham. Untuk ST, kita boleh gunakan aksi day trade terlebih dahulu saja untuk ST-nya ya. Kurang lebih seperti itu Bapak Muhandis Sidik untuk penjelasannya saham-saham ST. Untuk pergerakan saham Adaro, Antam, dan Telkom, Muhandis Sidik melanjutkan pertanyaan di Adaro. Untuk Adaro mengalami penurunan di sini nampaknya untuk perdagangan hari ini sempat menyentuh Bollinger Band atas. Bollinger Band atas tadi sempat tersentuh di level 1230, namun berbalik pergerakannya justru mengalami penarikan tipis yaitu di level 1230, 1235 sekarang untuk pergerakannya, namun cukup terbatas di sini pergerakannya nampaknya karena memang sudah mulai masuk pada area jual ya untuk Adaro. Jika ingin day trade nampaknya sudah cukup terbatas ini pergerakannya. Kita boleh realisasikan dulu keuntungannya Bapak Muhandis untuk Adaro-nya. Namun jika ingin di-keep jangka panjang ini cukup baik juga. Ini masih sangat mungkin terkoreksi soalnya sentimen yang ditunggu adalah pelonggaran pembatasan impor batubara Cina. Tapi karena aksi ban tersebut, indikasi Cina merasa kebutuhan batubara dalam negeri juga masih cukup gitu untuk pergerakan dari sisi sentimennya, sisi adaranya ini. Namun kita boleh mengambil aksi realisasikan dulu keuntungannya untuk Adaro.
Jika untuk ditunggu untuk entry point lagi, kita boleh tunggu koreksi di level 1100 bahkan sampai dengan level 1200, ya, tepat di level 1200 kita boleh cicil masuk lagi untuk adaronya, kurang lebih seperti itu. Untuk Antam tadi sudah juga nampaknya cukup terbatas pergerakannya, penurunan lanjutan masih akan ada. Maaf. Untuk Antam masih akan ada penurunan lanjutan di level 970 sekarang, karena penurunan 2 hari ke belakang, 2 candle ke belakang belum mematahkan kenaikan yang terjadi pada 14 Oktober lalu yang cukup bullish. Jika dilihat dari sisi candlestick, ini membentuk candlestick Marubozu candle, jadi cukup optimis memang tanggal 14, dan cukup tinggi juga, sempat menyentuh level tertingginya selama minor trend ini di level 1180, namun berbalik mengalami penurunan. Di sini kita boleh realisasikan dulu keuntungannya Bapak Muhandis jika sudah punya Antamnya. Kemudian kita boleh cicil masuk di level 860 untuk Antam. Kemudian Telkom tadi sudah juga untuk Telkomnya, pergerakan cukup terbatas dan level ini level support mulai didekati, yaitu level MA20 2710. 2710 jika tersentuh kita boleh entry di level tersebut, dan 2710 kita gunakan sebagai level support terdekat terlebih dahulu. Target price pertama kita boleh gunakan 2840 dan di level opening hari ini untuk target price pertama jika ingin day trade. Kurang lebih seperti itu untuk Telkomnya. Pak Henry Gunawan naikkan SPIN, BBRI, Medco, TBLA. Untuk spinnya masih cukup terbatas, kita wait and see terlebih dahulu sampai dengan sesi 1, apakah mampu menyentuh MA20 hariannya di level 5.900. Jika mampu menyentuh level 5.900, kita boleh entry masuk untuk spinnya, karena mengingat pergerakan justru beberapa minggu ke belakang kecenderungan masih bergerak di bawah MA20 hariannya, sehingga mengkonfirmasi pergerakan bearish moderat. Jika kita tarik trendline sejak awal Oktober bahkan pertengahan September, kita tarik trendline sampai dengan perdagangan hari tanggal 16 kemarin memang masih mengkonfirmasi penurunan ya. Jadi untuk masuk kita boleh gunakan MA20 terlebih dahulu untuk masuk untuk spinnya. Kurang lebih Bapak Hendrik begitu penjelasannya. Kemudian BRI tadi sudah, Medco tadi sudah juga. Untuk Medco-nya, Medco kita wait and see terlebih dahulu, di hold juga tidak masalah untuk Medco, namun cukup terbatas. Alangkah baiknya kita realisasikan dulu untuk keuntungannya, karena tipis sekali ini pergerakan daripada volume, bahkan menyempitnya Bollinger Band mengindikasikan sideways yang berkepanjangan nantinya untuk pergerakan daripada Medco ini. Nah, lebih seperti itu. Kita lihat TBLA. TBLA juga senada dengan pergerakan dari Medco, namun memang masih mengkonfirmasi pergerakan bullish jika dilihat dari sisi long term-nya. Namun jika dilihat dari sisi medium term, memang masih terlihat sideways setelah pembagian dividen yang terjadi pada 28 Agustus lalu. Justru pergerakan masih cenderung melemah ya untuk pergerakan daripada TBLA-nya ini, Tunas Baru Lampung. Jadi kita boleh cicil masuk, itu gunakan swing low terdekat saja, yaitu di tanggal 6 Oktober lalu, yaitu di lower 725, harga 725 kita gunakan sebagai level entry point, kemudian level 750 sekarang kita gunakan sebagai target price pertama. Jika mampu 750 ini kesentuh, kita gunakan 775 sebagai target price kedua. Kurang lebih seperti itu Bapak Hendrik. Untuk TBLA-nya. Pertanyaan Bapak Jamie Kurnadi menanyakan tentang industri coal. Tadi sempat saya mention juga untuk pertanyaan dari Adaro. Memang coal ini cukup tertekan ya untuk beberapa bulan ke belakang. Memang pergerakan dari sektor pergerakan dari komoditasnya memang cukup tertekan. Nah, ini itu disebabkan oleh pelonggaran pembatasan impor batu bara Cina. Kita masih menunggu
sangat mungkin terkoreksi, soalnya sentimen yang ditunggu adalah pelonggaran pembatasan impor ini, batu bara dari Cina. Tapi karena aksi ban batu bara tersebut, indikasi Cina merasa kebutuhan batu bara dalam negeri mereka itu masih masih cukup. Jadi untuk menerima impor batu bara dari berbagai negara masih menutup diri dari pihak Cinanya juga, mengingat indikasi penurunan lanjutan daripada komoditasnya tersebut, dia masih cukup tertekan juga untuk secara industrinya. Jadi Adaro dan PTBA untuk di tradingkan jangka panjang itu cukup baik jika dilihat dari kapitalisasi pasar dan serta serta tujuan pemerintah ke depannya, masih cukup baik juga untuk diperdagangkan jangka panjang. Namun jika untuk jangka pendek sekarang ini nampaknya untuk swing trade, day trade ini nampaknya kita boleh gunakan terlebih dahulu untuk Adaro dan PTBA-nya. Lebih seperti itu Bapak Jamie Kunedi, mudah-mudahan menjawab. Antam Tins tadi sudah, Mbak Prima Manik, Bapak Dias Kusuma menanyakan SMRA dan GJTL. SMRA dan GJTL, nampaknya pertanyaan dari Bapak Dias Kusuma ini menutup webinar kita karena pukul 9.30 ya, sekarang sudah setengah 10 pasca pembukaan, jadi kita tutup. Ini pertanyaan terakhir dari Bapak Dias Kusuma, Bapak atau Ibu Dias Kusuma. Nah, kan SMRA, nampaknya hari ini beberapa saham properti di sini nampaknya cukup bergerak atraktif di sini, mengingat mendukung hasil rapat Dewan Gubernur pada tanggal 13-14 lalu yang masih mempertahankan suku bunga kita di level 4%-an. Ini bisa mendorong kenaikan daripada saham-saham properti juga, mengingat suku bunga yang kecenderungan masih rendah. Namun jika melihat dari sisi krisis 2008, ini kecenderungannya jika permintaan daripada properti ini banyak, ini takutnya nanti akan bubble seperti kejadian pada Amerika, yaitu yang kita tahu subprime mortgage ya. Jadi untuk pendekatan jangka pendeknya, SMRA, Pawon, CTRA ini nampaknya untuk diperdagangkan masih cukup wajar karena sentimen tadi yang saya sebutkan. Nah, ini untuk SMRA-nya kita boleh hold terlebih dahulu untuk Bapak atau Ibu Dias Kusuma. Jika sudah punya SMRA-nya dari sejak tanggal 24 September, ini nampaknya kenaikan sudah mulai puluhan persen, nah cukup baik juga. Jika di hold, kita boleh gunakan level 700, yaitu level psikologisnya 750, 700, itu kita gunakan sebagai area-area jual untuk SMRA-nya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian level support terdekat kita gunakan MA 200 hariannya, karena di sini sudah memberikan MA 200. Ini harusnya bullish kuat ya, bukan bullish moderat lagi pergerakan daripada SMRA. Nah, ini level 645 ini kita gunakan sebagai level support terdekat, karena mengingat di sini juga ada gap yang terbentuk ya. Di sini gap yang terbentuk pada SMRA ini cukup tebal juga. Ini potensi penutupan pada esok hari ini cukup tinggi juga. Jadi hari ini minimal jika sudah punya barangnya kita boleh realisasikan di harga 700 atau di level 720 jika mampu tersentuh pada hari ini. Kemudian GJTL. Untuk GJTL masih sideways, kita wait and see terlebih dahulu Bapak atau Ibu Dias Kusuma, kita boleh wait and see, tunggu di level 6445, 445 atau MA 20 hariannya kita boleh level. Jadikan level tersebut sebagai entry point di GJTL, karena mengingat mayoritas memang membentuk candle bullish ya beberapa perdagangan di saham gajah tunggal ini. Jadi kita boleh wait and see terlebih dahulu, kemudian jika sudah punya GJTL-nya kita day trade saja untuk gerakannya 1 hingga 3 hari ke belakang, beli di hari ini, jual 3 hari ke depan, tidak masalah untuk pergerakannya, karena range pergerakan untuk GJTL ini hanya di level 400 dan level 500 saja untuk pergerakan 2-3 minggu ke belakang untuk GJTL. Baik, kurang lebih seperti itu untuk webinar kita, sesi Q&A kita pada pagi hari ini. Mohon maaf untuk beberapa pertanyaan yang kelewat, karena mengingat jam sudah menunjukkan 9.35 juga. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang tetap setia mengikuti webinar kita.
tetap ikuti webinar kita di jam dan waktu yang sama untuk perdagangan esok hari selama sepekan. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya dan saya ucapkan salam cuan.